agama dijadikan kedok untuk menutupi sesuatu yang tidak baik. Yesus marah melihat akan sikap formalitas yang seperti itu yang ternyata dipakai sebagai kedok. Paulus juga pernah satu kali menulis surat kepada Timotius. Dia ingatkan, di gereja you akan menemukan orang-orang yang mengira ibadah itu satu sumber keuntungan. Diberikan peringatan oleh Paulus kepada Timotius. Di gereja kau akan ketemu pengajar-pengajar, pelayan-pelayan yang mengira ibadah bisa dipakai untuk sumber keuntungan. Sudah satu kali Yesus pernah berkata kepada audiensnya, berkata kalimat ini, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi Yesus bicara tentang uang nih. Lalu kemudian ayat berikutnya mengatakan begini. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Bahasa Inggris menerjemahkan, orang-orang Farisi itu, the lovers of money. Orang-orang yang mencintai uang. Dan mendengar itu, mereka mencemoohkan Yesus. Setelah ini satu bentuk kemunafikan yang lain, yaitu menyerang pemberita kebenaran. Mereka tidak mau koreksi, mereka marah seperti ditegur. Digambarkan di dalam Injil Lukas, mereka ini hamba-hamba uang, lovers of money. Padahal kita tahu orang-orang Farisi kan orang-orang yang sangat beragama. Pemimpin agama, pengajar Taurat di Israel. Tetapi dikatakan di Injil Lukas, mereka the lovers of money. Dan ketika mereka mendengar teguran Yesus seperti itu, dikatakan mereka marah dan mencemooh Yesus. Mereka menyelamatkan diri mereka melalui apa? Cemooh. Ini hal yang cukup sering saudara akan temukan. Saya sebagai seorang pengkhotbah cukup sering mengalami hal itu. Pada waktu berkata sesuatu yang keras, menegur, ada orang tidak suka. Mungkin membalikkan itu menjadi serangan bagi saya. Maka tidak heran kalau Yesus pernah menegur orang Farisi dan berkata begini, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Itu kalimat keras sekali yang Yesus katakan kepada para pemimpin agama Yahudi saat itu. Sudah kita lihat respon yang sama kan. Begitu Yesus lakukan itu, orang-orang Yahudi ini, saya percaya khususnya adalah para pemimpin agama itu, protes kan, bertanya, tanda apa yang dapat engkau tunjukkan kepada kami, bahwa engkau berhak bertindak demikian? Mereka nggak suka ditegur. Mereka nggak ada introspeksi diri. Mereka rasa dirugikan, maka mencoba untuk membela diri, dan bahkan menantang Yesus. Engkau berhak melakukan ini, apa tandanya? Jadi setelah reaksi mereka itu mengkonfirmasi apa yang mereka sedang sembunyikan di dalam diri mereka. Setelah kita lihat jelas sekali Yesus melihat keadaan seperti itu, dia marah. Kenapa? Karena Yesus lihat, my Father is not being worshipped. Money is being worshipped in my Father's house. Itu masalahnya. Bapakku tidak sedang disembah, uanglah yang disembah di rumah Bapakku. Setelah beberapa waktu yang lalu kami dari sekolah kami bermaksud mengundang seorang pembicara dari luar negeri. Lumayan dikenal, dan kami harap dengan diundang dia adalah dia bisa jadi berkat bagi kami. Bukankah dia seorang pendeta yang juga dipakai Tuhan? Setelah betapa kagetnya kami. Ketika sedang email-emailan melanjutkan pembicaraan sampai kepada tahap sudah approval untuk oke, dia memberikan kepada kami ini MOU-nya. Saya minta tarif ini, saya minta pesawat kelas apa, saya minta ini, saya minta itu dan sebagainya. Minta kita buat MOU dulu, tanda tangan, dan bahkan dia minta uang muka dikirim ke dia. Bahkan minta uang pesawat ditransfer dulu, dia nggak mau keluar dari kantongnya dulu. Setelah itu pengalaman pertama kami, ngundang seorang pendeta, pelayan, dibegitukan. Kami kaget, saudara, kenapa? Karena selama ini rasanya nggak pernah begitu kan. Kita undang siapa aja, nggak pernah bicara terlebih dulu berapa biayanya dan sebagainya. Kita pasti akan memberikan yang wajar, akan tinggalkan di hotel yang bagaimana, kita pasti punya standar. Tapi nggak pernah, ini pertama kali disodorkan kepada kami. Ini, mau nggak? Setelah ketika saya sharingkan pada teman-teman, akhirnya kami putuskan untuk tidak mengundang dia.